Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, Shin diperlihatkan di depan gunung tandus yang besar. Ada bebatuan di mana-mana. Jalan setapak gunung itu terjal dan curam, sehingga sulit bagi orang biasa untuk mendakinya. Namun, di depan seorang ahli bandi, ini bukan apa-apa. Pada saat ini, di suatu tempat di pegunungan tandus ini, sekelompok 5 orang berdiri di depan sebuah batu besar. Ruang di bawahnya tidak besar dan di belakang mereka ada tebing tinggi. Di antara kelima orang itu, selain Shoyen, ada Zukyang, Chai-Er, dan 2 lelaki tua yang sebelumnya sedang berbicara satu sama lain. Shoyen menyebarkan kekuatan spiritualnya dan dengan hati-hati menyelidiki pegunungan ini. Beberapa saat kemudian, Shoyen tanpa daya menarik kembali kekuatan spiritual yang telah ia sebarkan. Bahkan setelah memeriksa inci demi inci, Shoyen masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jika Zukyang tidak memimpin jalan, bahkan Shoyen tidak akan percaya bahwa tempat ini sebenarnya adalah Nadiroh. Itu memang ciptaan langit dan bumi. Mustahil untuk melihat apapun dari luar hanya dengan mengandalkan kekuatan manusia. Tidak heran, batu roh sangat sulit ditemukan di benua ini. Benda ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa. Itu juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Sambil mendesah dalam hatinya, Shoyen menyaksikan Zukyang berjalan ke depan batu besar itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Saat dogi dituangkan, batu besar itu perlahan turun dengan suara yang keras. Baru setelah setengahnya terkubur di tanah, batu itu perlahan berhenti. Sebuah terowongan yang hanya bisa memuat 1 orang muncul di depan kelompok Shoyen. Tuan, ini adalah pintu masuk ke Nadiroh. Zukyang memberi isyarat mengundang dan memimpin jalan di depan. Shoyen mengikutinya dari dekat, diikuti oleh Chai-Er dan kedua lelaki tua itu. Setelah memasuki terowongan, hanya butuh waktu sebentar sebelum terowongan di depan mereka melebar secara bertahap. Tak lama kemudian, terowongan itu melebar hingga bisa memuat 10 orang berdampingan. Ekspresi wajah Shoyen langsung berubah setelah dia memasuki tempat ini. Dia bisa dengan jelas merasakan energi padat yang meresap ke dalam terowongan ini. Berlatih di tempat ini pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dibandingkan dengan dunia luar. Sayangnya, Shoyen tidak berniat untuk tinggal di sini. Kalau tidak, kultivasinya pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Sementara Shoyen terkejut dengan suasana di sini. Dia melihat ke arah Chai-Er yang mengenakan gaun merah di belakangnya. Sepasang matanya tanpa sadar memancarkan cahaya warna-warni setelah masuk ke tempat ini. Shoyen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi campuran di dalam gua ini sebenarnya bergerak menuju Chai-Er. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa tubuhnya secara otomatis menyerap energi di dalam gua ini. Adapun orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka kurang lebih menyadarinya, mereka tampaknya sudah lama terbiasa dengannya. Oleh karena itu, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Akan tetapi, pada saat ini, Shoyen jelas dapat merasakan besarnya energi yang tersembunyi di dalam tubuh Chai-Er. Apakah ini murid roh ilusi? Sungguh mengerikan. Murid roh ilusi adalah salah satu dari sedikit murid istimewa yang dikenal Shoyen di benua Dogi. Sebelumnya, yang pernah dilihat Shoyen adalah King Lin. Sepasang mata dengan pupil bunga hijau itu masih terukir dalam ingatannya. Murid bunga ular hijau Giok 3 dapat dengan kuat mengendalikan binatang ajaib jenis ular apapun dengan level yang sama atau di bawahnya. Jumlah kendali ditentukan oleh basis kultivasi pengguna. Setelah kendali, pengguna dapat secara bertahap melahap dan menyerap basis kultivasi yang terakhir untuk digunakan sendiri. Dapat dikatakan bahwa ia adalah musuh bebuyutan semua binatang ajaib jenis ular. Saat itu, King Lin mengaduk-aduk seluruh ular piton tanah 9 jurang dalam. Karena hal ini, kali ini murid roh ilusi yang dimiliki Chai-Er adalah murid spesial lain dengan efek berbeda, sama seperti yang terjadi pada Chai-Er saat ini. Pupil roh ilusi dapat melahap energi apapun di dunia yang tidak dikendalikan oleh manusia dan menyerapnya tanpa kesulitan apapun. Bahkan ia melewati proses pemurnian, membuatnya sangat mudah dikultivasikan. Selama seseorang memiliki pupil roh ilusi, kecepatan kultivasinya akan beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah akselerator kultivasi alami. Sayangnya, melihat Chai-Er sekarang, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan pupil roh ilusi. Menurut apa yang dikatakan kedua lelaki tua tadi, ketika mereka menambang batu roh di masa lalu, selama Chai-Er hadir, kecepatan menambang akan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Ini karena kemampuan murid roh ilusi untuk menyerap energi.
Tentu saja, alasan mengapa sangat sulit untuk menambang sekarang adalah karena apa yang dipikirkan Shoyan dalam hatinya. Meskipun murid roh ilusi adalah alat hebat yang dapat membantu kultivasi, pada saat yang sama, ia juga memiliki kelemahan fatal dan kelebihannya sendiri. Ia dapat langsung melahap dan menyerap energi dunia. Hal ini menjadikan pemilik murid roh ilusi sebagai seorang jenis kultivasi yang tak tertandingi di dunia. Pada saat yang sama, hal ini juga menjadikannya sebagai batu roh berjalan di mata banyak kultivator. Murid roh ilusi dapat memungkinkan pemiliknya untuk langsung menyerap energi dunia tanpa kesulitan apapun. Pada saat yang sama, murid roh ilusi juga dapat dengan sempurna mencangkokkan kultivasi pemiliknya kepada orang lain dengan cara yang ekstrim. Dan ada dua metode pencangkokan. Pertama, akan dikirimkan dengan kecepatan lambat. Tentu saja, meskipun prosesnya lambat, kekuatan yang diperoleh akan jauh lebih besar daripada kultivasi biasa. Setelah proses pengiriman selesai, efek dari murid roh ilusi akan sepenuhnya dinetralkan dan tidak akan lagi memiliki kemampuan apapun. Pemiliknya juga akan dibutakan secara permanen dan kultivasinya juga akan lenyap. Adapun cara lainnya yaitu dengan mengganti pupil. Ia dapat mencangkokkan kultivasinya sendiri ke orang, sehingga dapat menciptakan orang yang kuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan memiliki kemampuan pupil roh ilusi. Sedangkan bagi orang yang awalnya memiliki mata roh ilusi, ia akan lumpuh dan kultivasinya akan hancur. Dalam skenario terburuk, ia tidak akan dapat mempertahankan hidupnya dan akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, sangat disayangkan bahwa CR saat ini memiliki pupil roh ilusi yang istimewa dan dia tidak dapat menggunakannya. Jika ini terus berlanjut, seorang jenius kultivasi seperti dia kemungkinan akan hancur di desa kecil ini. Kembali ke topik utama, di bawah pimpinan Zhuqiang, kelompok yang beranggotakan 5 orang itu tiba di bagian terdalam gua. Sepanjang jalan, Xuan melihat banyak penduduk desa. Mereka melambaikan alat khusus dan menuangkan roki ke dalamnya sambil berulang kali mengetuk dinding gua di kedua sisi. Kadang-kadang, dia bisa melihat batu roh yang terekspos dari dalam. Sayangnya, tidak ada yang berhasil mengeluarkan batu roh itu dari dinding. Saat kelompok Xuan mendekati bagian gua yang lebih dalam, ada aura panas yang pengap di udara. Kecuali Xuan, semua orang yang hadir tampaknya sudah basah oleh keringat. Keringat membasahi pakaian mereka. Penduduk desa sekitar yang mereka temui semuanya bertelanjang dada karena mereka bekerja keras untuk mengekstrak batu roh. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat kultivasi penduduk desa. Mungkin mereka khawatir bahwa orang-orang di luar tidak akan mampu menahan suhu tinggi dan panas yang pengap. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di bagian terdalam gua. Saat ini, kedua lelaki tua itu sudah berhenti di kejauhan. Suhu tinggi di sini sudah tak tertahankan bagi mereka. Wajah Zhuqiang juga memerah karena ia menahannya dengan getir. Keringat terus mengalir dari tubuhnya. Adapun CR, meskipun nona muda itu bertahan dengan tekadnya yang luar biasa, dia sudah sempoyongan seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Xuan melambaikan lengan jubahnya. Kekuatan tak terlihat segera menyebar dan dengan mudah memisahkan suhu tinggi yang mengerikan di sekitar mereka bertiga. Segera setelah itu, Xuan mengangkat pandangannya dan melihat ke ujung terowongan di depannya. Pada saat ini, di depan Xuan dan 2 orang lainnya, ada hamparan cahaya putih lembut yang luas. Sambil menyipitkan matanya, tatapan Xuan melewati lapisan cahaya putih ini dan melihat ke sisi lain. Ada kristal putih susu yang menonjol. Dengan penglihatan Xuan, dia secara alami dapat melihat bahwa batu-batu roh ini semuanya adalah batu-batu roh tingkat menengah. Bahkan Xuan dapat merasakan bahwa di kedalaman batu-batu roh ini ada energi yang bahkan lebih besar. Energi semacam ini milik batu roh tingkat tinggi. Seperti yang diharapkan, nadi roh ini benar-benar memiliki batu roh tingkat tinggi. Kilatan melintas di mata Xuan. Ada kegembiraan yang tak terbendung di hatinya. Batu roh tingkat tinggi, jika ia mampu memperolehnya, itu pasti akan sangat membantu kultivasinya. Terlebih lagi, kekuatan 9 avatarnya saat ini sedang terhenti. Jika ia mampu memperoleh bantuan batu roh tingkat tinggi, Xuan yakin bahwa ia akan mampu meningkatkan kekuatannya ke tingkat lanjut 2 di bintang 5. Dengan cara ini, itu akan sangat membantunya. Tuan, bolehkah aku tahu bagaimana kamu punya ide mengenai hal ini? Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Tekanan pada tubuh Zhuqiang dan CR juga sangat berkurang. Kedua pasang mata itu mendarat di tubuh Xuan. Mata mereka menunjukkan ekspresi penuh harap. Mendengar ini, Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Benar saja, tempat ini sesuai dengan dugaanku. Pantas saja kalian tidak bisa menambang batu roh di sini. Di kedalaman nadi roh ini ada batu roh bermutu tinggi." Mendengar perkataan Xuan, Zhuqiang dan CR tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti yang diketahui semua orang, ada 4 jenis batu roh kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas tertinggi. Di antara keempat jenis batu roh ini, batu roh kelas tinggi dan batu roh kelas tertinggi sangat langka. Hal ini terutama berlaku untuk batu roh kelas tertinggi.
Selama 1000 tahun terakhir, tidak pernah ada desas-desus tentang hal itu di benua ini. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa berharganya batu roh kelas tertinggi. Tentu saja, meskipun batu roh bermutu tinggi tidak seberharga batu roh bermutu tertinggi, namun batu-batu itu masih sangat langka di seluruh benua Yuanwu. Bahkan beberapa sekte super mungkin tidak dapat mengeluarkan beberapa dari batu-batu itu. Begitu batu roh bermutu tinggi muncul, berbagai faksi pasti akan memperebutkannya. Nadiro tempat batu roh bermutu tinggi berada pasti akan menjadi incaran semua pihak. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Shoyan, hati Suki yang dapat dikatakan dipenuhi dengan kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Dia senang karena batu roh bermutu tinggi telah muncul. Ini pasti akan menarik perhatian para ahli untuk desa klan Zhu mereka. Pada saat itu, Aula Gurun Utara, faksi tempat mereka berada, pasti akan mengirim para ahli. Desa klan Zhu bahkan mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pengakuan dari sekte tersebut. Selama seseorang dari desa mereka berhasil bergabung dengan Aula Gurun Utara, ini tidak diragukan lagi akan membawa kedamaian bagi desa. Ini adalah hal yang hebat bagi seluruh desa. Namun, yang dikhawatirkannya adalah adiknya Chai-Er. Meskipun ia tidak tahu mengapa ia memiliki sepasang mata berwarna-warni, ia dapat merasakan bahwa mata adiknya jelas bukan mata orang biasa. Jika ia menarik perhatian orang yang kuat, ia khawatir adiknya akan terluka. Saudaraku, aku tidak menyangka akan ada batu roh bermutu tinggi di sini. Selama kita menggali batu roh ini dan menyerahkannya ke Balai Gurun Utara, kamu bisa... Tidak, kita tidak bisa menyerahkan batu roh bermutu tinggi di sini. Sebelum Chai-Er selesai berbicara, Suki yang berbicara dengan suara tegas, menyela dengan satu kalimat. Kekejaman yang terkandung dalam kata-katanya membuat gadis muda itu ketakutan, menyebabkannya tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia dengan takut-takut menatap kakaknya yang belum pernah marah seperti ini. Hahaha, Chai-Er, jangan salahkan kakakmu. Dia melakukan ini untukmu. Dia hanya... Pada titik ini, Shoyan menatap Sukyang. Mendengar kata-kata Shoyan, ekspresi Sukyang tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia takut Shoyan akan mengungkapkan kebenaran. Begitu gadis itu tahu tentang kondisi konstitusi khususnya, dia akan semakin takut pada dunia luar. Hahaha, saudaramu tidak ingin meninggalkanmu. Lagi pula, selama kamu bergabung dengan sekte, kamu tidak akan bisa masuk dan keluar sesuka hati di masa depan. Itu sangat membatasi. Saudaramu tidak ingin menyerahkan batu roh bermutu tinggi, karena dia takut akan diambil paksa oleh para ahli sekte, jadi jangan salahkan dia. Setelah Shoyan selesai berbicara, Chai-Er melebarkan kedua matanya yang berair dan menatap Sukyang dengan mata indahnya. Kemudian, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Sukyang dengan ekspresi tersentuh di wajahnya. Sambil memanggil kakaknya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Melihat 2 kakak beradik di depannya, bibir Shoyan melengkung membentuk senyum hangat. Sementara Sukyang juga mengangguk pada Shoyan dengan rasa terima kasih. Dia menundukkan kepalanya dan menatap gadis di pelukannya dengan ekspresi yang rumit. Setelah menyeka air mata di sudut mata gadis itu, mereka berdua melepaskan pelukan masing-masing. Kemudian, Sukyang mengalihkan pandangannya ke Shoyan dan berkata dengan hormat, "Senior, aku akan merepotkanmu dengan batu roh di sini," ucap Sukyang. "Tidak masalah. Kebetulan saja aku belum pernah mencoba batu roh bermutu tinggi. Hari ini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalnya." Shoyan tersenyum tipis. Ia segera membalikkan tangannya, dan suara embusan terdengar. Api putih pekat yang ganas tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Suhu yang awalnya pengap di dalam gua sekali lagi menjadi kering dan panas dalam sekejap. "Ini adalah api surgawi." Melihat api putih yang membumbung dari tangan Shoyan, wajah Sukyang sekali lagi memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak heran, orang di depannya begitu kuat meskipun dia jelas jauh lebih muda darinya. Ternyata, dia mendapat bantuan dari api surgawi. Mampu memiliki api surgawi di usia semuda itu. Dia jelas bukan orang biasa. Sambil menahan keterkejutan di dalam hatinya, Sukyang menarik Chai-Er ke samping, dan mereka berdua segera mundur. Dalam situasi seperti ini, keberadaan mereka tidak akan membantu. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin malah akan membawa masalah bagi Shoyan. Oleh karena itu, meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik mereka. Setelah berjalan jauh, kedua kakak beradik itu melihat dari jauh saat Shoyan mengangkat telapak tangannya. Api yang berkorban di telapak tangannya berubah menjadi bola api. Lalu Shoyan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke depan. Api di telapak tangannya langsung melesat ke depan. Dan segera setelah itu, api itu membombardir batu-batu roh yang saling terhubung di bagian terdalam gua. Sebuah ledakan tumpul terdengar, dan gua tempat mereka bertiga berada pun bergetar hebat. Kedua lelaki tua dan penduduk desa di belakang mereka di kejauhan juga terkejut oleh keributan besar itu. Tetapi segera setelah itu, serangkaian ledakan terdengar satu demi satu. Di kedalaman gua,
Shoen mengendalikan api surgawi dan membakar batu-batu roh di depannya dengan ganas. Hal ini tidak berpengaruh pada batu-batu roh, tetapi mampu memisahkan batu-batu roh yang awalnya saling terhubung. Setiap batu roh akan menjadi kristal heksagonal dengan ukuran yang sesuai. Sifat langit dan bumi membuat masing-masing batu roh ini mengandung energi yang sama, yang benar-benar merupakan karya yang ajaib. Dengan kultivasi Shoen dan api surgawi, mudah untuk menambang batu-batu roh ini. Dengan jatuhnya batu roh tingkat menengah, cahaya putih yang menyilaukan mekar seperti bunga. Batu roh kelas atas telah muncul. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.